Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai ya masalah komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenang ya. Tak sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampai nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Mengenai kurang katut ya kelainan, biasa mau. Kalau wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Wah duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh ya aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Gini tak terang lagi. Ini rumah tadi. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru. Sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik. Tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenang ini fatwa dulu. Nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja, itu cek itu dari ajarannya apa. Tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme, tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenarkan. Oh itu rasa ngomong-ngomong, agar ajarannya salah, dia salah, dia madhum, dia orang. Sekarang ajaran komunisme anti Tuhan, bok PKI itu madhum, orang madhum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam senimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas ya. Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kabulat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ono dai kok maling, paribasane ono dai kok nate zina, nate nopo. Ajarannya benar harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ono lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ono koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Dia omong lonte ya kamu harus percaya. Dia omong koruptor kamu harus percaya. Saya itu lonte muni pangeran siji. Kamu benarkan enggak? Benar. Orang copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, baru gue satu ini gue injek-injek. Bos barangnya kayak duit, baru gue injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini. Pengeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madhum terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madhum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu sudah ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madhum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya kalau itu saja yang mesti benar teori kalau didolimi bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu udah ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati neraka, jadi dia simpati ke satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhir maning sawah nih Tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai, diam di rumah, sawah dia mengerjakan, dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau aja ya, mampan rukin apa ya nurut. Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau ngalim, ya anak buah kakak. Mau pulau bilang mampan rukin takkan diotosi mutofa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Ada instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buah. Ayo, mereka apa tak menjadi semua bro? Buruk kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleh. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak sekolah pengiran, semuanya ya duit. Nanti kalau kamu ukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, merokok. Makanya kalau suwon sekali ya, jadi agama itu dimulai dari kalimat hakin, aliyah nahya, wa aliyah namut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, bisa ngenyek panitia baik untuk salam template mulai. PKI urunan sama rata sama rasa, kesannya kan peduli empat. Jengkal untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, sudah lagi ya urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan gede ini. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, merokok, pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimat hakin, kalimat bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu itu, mulai kalau subuh nara atau izin dulu ini, ampun kecuali kesasar terus lipat, soal 10 menit tadi. Agama ini nggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, nggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu soal saya tak servis, Gus Bayu apa tenang. Barang tak baru, jumlah Gus Bayu waktu sosial, repot. Agama itu udah boleh servis-servisan itu, meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh nanti lama-lama jadi tolak ukur, nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin alih anafiyah wa alih anafiyah wa alih anafiyah insyaallah ta'ala minal. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi, rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitas di Joko. Fir'aun, nah ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab.
Gue tahu urun pas lahirin Nabi ya ngaji aku. Orang urun mau selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kembali. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nafya wa alaiha. Tadi misalnya tadi, saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Oh, tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu, tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, dengan saya termasuk orang cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000 dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Satya itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu semangat. Makanya pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri sengra rohak pulau, pipi itu rapi kaki, gue rapi. Saya cang pemelek lah, sementing wae ngaji wimat, salah nih ya pulau lah. Yang pulau termasuk kiai yang fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya cinta. Bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Terus gak kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek rohakku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya pokoknya. Jadi kita orang kerja majrun filah, pokoknya pikirannya harus majrun filah, terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi kalau usah gedeng tenan pokoknya. Majrun filah. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Filah. Kurang itu. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran tidak ada kata sosial, yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana dong? Logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya. Yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunya kadang bodoh ini. Sing ngejak ateis atau bodoh ini uripe heroik mbek tangga apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan enggak ya. Sing servisnya paham maksudnya? Kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujah. Makanya disebut kul falillahi wa hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu
nopo ya. Pulau dulu termasuk ini jujur termasuk ulama yang dapat senang interaksi sosial yang sangat baik. Ini kan hasil silaturahmi musuhnya, tapi itu berlebihan. Karena ini jauh ngaji sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku buat soanin tadi, kampungnya jadi begini maksudnya karena itu izin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, mirip kalimat Tuhan aliyana ya, waliyana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini juga di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ya contoh gampang ya, masjid itu amin tarian wae masyarakat rakok berambekan, tarian masjid muludan, bermudan, terjebak, dari itu nunjuk Quran, uang rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone kalau tokoh PKI ratau tarian, ayo urunan bangunan ayo, nyabu sidik juga, ayo nyanyi opong. Terus semua kan mikir, kok enak nyanyi itu, iki amin tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial, nanti bisa keok apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan kok qalilul ma'unah. Kata Nabi, ciri utama orang baik yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji dari sekolah nanti? Supaya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Ini misalnya terpaksa ngono masjidnya bener setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus-menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei, Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, paham ya maksudnya? Usahakan, terus saya mohon sekali kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat hakim, lewat argumentasi yang pertama. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin. No cukup jadi, yuraro carane. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Pokoknya masyhur ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Jadi itu orang paling cerdas dengan Islam juga. Andaikan nyata nanti setelah mati ku ora ono apa-apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jadi Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumah samu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumah samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener, aku untung kowe ora. Akhirnya, iya bener juga. Saking cerdas sih. Lu apal kata-katanya sih tidak. Inka nama takulu hakon, fakot takhollastu wa takhollasna. Fakot takhallasta wa takhollasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumah samu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Lama bodoh-bodoh bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Ulama itu saja itu dicakap elek, cuma ora ulama terjalan ngendikan. Tapi yen ngadepi wong elek itu cangkem. Gak ora barbar. Masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diopong geni susah ya opo kan ora panas semua materi ini setan kok geni diopong geni ya opo. Ya ini sekarang mau cangkem elek, lemah saurna rai ini. Barang mau iki lu woi, kowe jare kok lemah, trek lemah kok lor. Tapi kalau orang cover mau jadi ada ajaran ulama senyang elek, tapi kok nak kowe tetep ulama darani yang tiga. Ya yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok Dungo. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurunya ora dibeli.
Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Hamad berapa jam nggak dipenuhi. Mentang, padahal hubungan kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Gila, cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji bagi ayo kita sini terus rapati di wong nomuto. Nah kiai ini api, kamu ngomong mangan warak legean ngaji terus. Enggak baik seperti mengalami kiai sempat apa itu rapati berpenjelasan bukan apa-apa. Biar berlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin alia ya. Karena kalimatnya, karena hujan, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul walillahil hujjatul baligh atau istilah watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir, jawabin kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya maklum, kamu akan simpati karena ibadah posisi di doli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Padahal bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya maklum terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu maklum teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia didolimi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya kalau ngalahin kebenaran itu ya pokoknya kujal hakku aja kalau jadi kujal hakku wa ma yubdil batil wa ma yurid. Enggak bakas sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logik. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue. Mungkin Yesus pengiran lagi yang bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Ya. Mestinya gue tetap anut sing utang nggak bayar lah, wes akhirullah tapi ajarannya bener. Tapi nak yang ukur sosial, oh mau ngutangi bayar aja. Anut sing ngekei wae. Karena kamu ukur kebenaran pakai servis sosial. Paham? Mulai tuh rasa mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye koyo aku. Paham? Tapi kok cuma gede mau busuk kualat. Serah busuk, kowe lah ora iso duwe hujah dadi kan. Mulane itu ahli hadis orang busuk diwamu. Wong kudu duwe hujah sing dadekno wong seneng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau serius sekali karena kalau risau bukan karena fenomena sekarang, fenomena ilayah ya latihlah kebenaran.